Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Sausan dari kelas 6I jurusan PBI UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan bahasa dengan faktor sosial. Faktor sosial yang pertama adalah kelas sosial. Kelas sosial adalah menggolongkan sesuatu sesuai dengan bidangnya. Penggolongan tersebut bisa dari pendidikan, pekerjaan, ekonomi, kasta, dan sebagainya. Contoh fenomena dari hubungan bahasa dengan kelas sosial adalah misalnya terdapat manajer di sebuah perusahaan bisnis yang mana stigma masyarakat tentang manajer tersebut adalah memiliki ciri kebahasaan yang tinggi dan berkelas, seperti membicarakan tentang saham, membicarakan tentang pasang surutnya statistika dan peluang, maupun membicarakan tentang bisnis dan kliennya. Lain halnya dengan seseorang yang berprofesi sebagai dokter, yang mana dokter memiliki ciri kebahasaan yang berbeda juga ketika ia bekerja, seperti membicarakan tentang penyakit, memvonis pasien maupun obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh pasiennya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas sosial dalam penggolongan pekerjaan ini dapat mempengaruhi cara kebahasaan dari sang penutur. Hubungan yang kedua adalah hubungan bahasa dengan jenis kelamin. Stereotip di masyarakat mengharuskan bahwa perempuan berbicara dengan cara yang sopan, santun, dan tidak berkonotasi negatif. Lain halnya dengan pria yang diharuskan berbahasa dengan cara yang tegas, bijak, dan tidak seperti kewanita-wanitaan. Sehingga stereotip dari masyarakat ini menghasilkan perempuan menggunakan bahasa yang standar dan berkonotasi positif, seperti kata-kata cantik, indah, lucu, dan sebagainya. Lain halnya dengan pria yang berbicara dengan cara yang bijak, tegas, dan tidak bertele-tele. Kemudian hubungan bahasa yang ketiga adalah hubungan bahasa dengan usia. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua, kakek, nenek, maupun guru, dosen, kita diharuskan berbicara dengan cara yang sopan, santun, beretika, dan juga bahasa yang formal. Lain halnya kita dengan berbicara dengan anak kecil, yang mengharuskan kita untuk menyesuaikan berbicara sesuai dengan anak kecil tersebut. Kemudian ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita, biasanya kita menggunakan bahasa yang informal dan juga bahasa gaul. Kemudian hubungan antara bahasa, seni, dan religi. Ketiga komponen tersebut merupakan tidak bisa dipisahkan. Contoh halnya adalah dari agama Islam yang memiliki kesenian seperti qasidah, marawis, maupun acara-acara formal yang mengikut sertakan bahasa seperti ceramah dan syair. Kemudian hubungan bahasa dengan geografi. Di setiap wilayah di Indonesia ini pasti memiliki ciri kebahasaan yang berbeda, seperti bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Sunda, bahasa Palembang, maupun bahasa Aceh. Kemudian yang terakhir adalah hubungan bahasa dengan pranata sosial. Pranata sosial adalah aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat tersebut. Contoh hal kecilnya adalah dari lingkungan keluarga, yang mana seorang ayah adalah sebagai kepala keluarga di keluarga tersebut yang sedang menasihati anak-anaknya tentang cara berpakaian misalnya. Nasihat tersebut diutarakan kepada anak-anaknya menggunakan bahasa.